Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Daras Budi Slamet Riyadi. Izin memperkenalkan diri dan kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Rosa Aulia Yanti dengan NIM 250201010392. Kenalkan, nama saya Isuyasti dengan NIM 250201010378. Perkenalkan, nama saya Giswa Julia Kamilia dengan NIM 250201010387. Berdasarkan materi perkuliahan Pendidikan Pancasila dari Universitas Siber Asia, berikut adalah penjelasan mengenai pengertian Pancasila sebagai kesatuan yang sistematis dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kesatuan yang sistematis yaitu suatu dasar filsafat negara. Sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organik. Meskipun setiap sila mengandung nilai yang berbeda-beda, pengertiannya tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari hubungannya dengan sila-sila yang lain. Karakteristik Pancasila sebagai kesatuan sistematis meliputi beberapa poin penting. Yang pertama, saling berkaitan dan berhubungan. Bagian-bagian dari sila Pancasila saling berhubungan secara erat, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Kedua, saling mengkualifikasi. Antara sila yang satu dengan sila yang lain saling berkaitan dan saling mengkualifikasi, yang berarti sila yang satu senantiasa dijiwai atau didefinisikan oleh sila-sila lainnya. Ketiga, sistem nilai yang utuh. Walaupun ada perbedaan nilai di setiap silanya, kesemuanya itu melebur menjadi satu kesatuan sistem nilai yang utuh dan tidak boleh dipandang secara parsial atau terpisah-pisah. Konteks falsafah dan hukum dasar, nilai-nilai Pancasila terbagi ke dalam bentuk kesatuan yang logis. Di sini ada nilai dasar, yaitu nilai yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Lalu untuk sifat nilai dasar ini bersifat tetap, tidak berubah, dan tidak boleh diubah lagi. Karakteristik dari nilai dasar ini sifatnya belum operasional, artinya nilai ini masih bersifat abstrak dan belum bisa dijabarkan secara langsung dalam tindakan praktis kehidupan sehari-hari. Lalu ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Bentuk dari nilai instrumental diwujudkan dalam hukum dasar tertulis seperti undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sifat dari nilai instrumental ini dapat dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama. Namun pengembangan ini memiliki batas-batas ketat, yaitu harus tetap mengacu pada nilai dasar dan jelas tidak boleh bertentangan dengan nilai dasarnya. Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan masyarakat untuk saling menghormati, membantu, dan memperlakukan setiap orang secara manusiawi. Di Aceh, terjadi banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang pada 26 November 2025 lalu, yang menyebabkan beberapa rumah warga rusak. Diperkirakan sekitar 22 desa dan dusun di 7 kabupaten dilaporkan. Sebagian warga kehilangan tempat tinggal dan kekurangan makanan. Melihat keadaan tersebut, masyarakat sekitar berinisiatif melakukan kegiatan bergotong royong, mendirikan posko bantuan, mengumpulkan pakaian dan makanan, membersihkan rumah warga yang terdampak, serta memberikan tempat tinggal sementara tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial. Pemerintah menyediakan dana tunai minimal 8 juta per kakak, 3 juta rupiah untuk isian rumah, dan 5 juta untuk pemulihan ekonomi, dana tunggu hunian, dan bantuan sosial ekonomi. Namun ada juga beberapa orang yang menimbun bantuan untuk kepentingan pribadi sehingga bantuan tidak terbagi secara merata. Dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan atau hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah pembagian bantuan harus dilakukan secara adil dan transparan. Tokoh masyarakat memberi edukasi tentang pentingnya empati dan gotong royong. Warga yang menyalahgunakan bantuan diberi teguran atau sanksi sesuai aturan yang berlaku. Jadi kesimpulannya adalah penerapan sila kedua dalam masyarakat terlihat dari sikap saling menolong, menghargai sesama, dan mengutamakan kepentingan kemanusiaan di atas kepentingan pribadi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.